kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang hidup dan berkuasa, yang menyucikan kita dari dosa, memberi pengharapan yang berlimpah-limpah dan kemenangan yang gila-gila. Mimbar saya serahkan kepada saudara pendeta muda Adar Siman. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu atas kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, kerinduan yang meningkat daripada kami Tuhan, kiranya itu menjadi kerinduan yang memberikan kepada kami kekuatan Tuhan untuk mengubah setiap kehidupan kami, untuk menjadi seperti-Mu Tuhan, menjadi sempurna dalam setiap tanduk dan langkah kami Tuhan, setiap perkataan juga Tuhan. Kiranya Engkau yang mengubahkan Tuhan, karena hanya firman-Mu Tuhan yang dapat mengubahkan segala sesuatu dalam kehidupan kami. Urapi kami Tuhan, urapi hamba-Mu yang kami menyampaikan firman-Mu, agar lidah bibir hamba-Mu menjadi kekuatan, saluran berkat bagi kami, menjadi jawaban atas kehidupan kami, menjadi keubahan bagi kehidupan kami. Kuasa jahat yang mengganggu hati pikiran kami bersama kami menolak di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah ini sekuatnya pergi dari tempat ini. Hanya Roh Allah saja yang berhadirat di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Salam kasih dalam Tuhan, salam sejahtera bagi kita yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Dalam firman pengembalaan yang dipercayakan di tempat ini, ya, dalam kitab Mazmur, kita maju pada bulan-bulan yang belakang, kita berputar di Mazmur 24. Kita akan masuk Mazmur 25 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Mazmur 25 ayat 1 sampai yang ketiga. Ini sedikit sudah dibahas di ibadah doa penyembahan. Kita akan lihat kembali dan kita akan perdalam kembali maksud Tuhan di dalam ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Karena Mazmur 25 ini dibagi beberapa bagian. Kita akan lihat bagian pertama dulu di dalam Mazmur 25 ayat 1 sampai yang ketiga. Boleh? Dari Daud. Dari Daud. Kepadamu ya Tuhan, ya, kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Kuangkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, janganlah kiranya aku mendapat malu, dan jangan kiranya musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan Engkau tak akan mendapat malu. Ya, semua orang yang menantikan Tuhan, menantikan Engkau tak akan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Ya, yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Ya, jadi tema dalam Mazmur 25 ini saya ambil tema secara garis besar keseluruhan adalah bergaul erat dengan Tuhan. Ya, bergaul erat dengan Tuhan. Itu dalam ayat yang ke-14 boleh dibaca terlebih dahulu. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Ya, terus? Dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Ya, kalau kita mendengar istilah Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, kita langsung teringat kepada satu nama yang bergaul karib erat dengan Tuhan, yaitu Henokh. Ya, Henokh dikatakan dia bergaul erat dengan Tuhan. Ya, dalam kisah Henokh tidak banyak disebut apa yang diperbuat oleh Henokh. Tapi kita lihat hasilnya itu dari perbuatan
yang kita tidak tahu sebenarnya apa yang diperbuat oleh Henokh, tapi kita lihat hasilnya, dia terangkat ke surga. Ya, terangkat ke surga, dan Henokh tidak ada kita temui kelemahan, kesalahan dari Henokh. Kalau Elia, dia terangkat ke surga tetapi ada kelemahannya. Tetapi kalau Henokh tidak disebutkan dalam Alkitab, tapi hanya disebutkan Henokh itu bergaul erat dengan Tuhan. Wah, luar biasa sekali. Ya. Jadi kita akan lihat tema besarnya adalah hidup bergaul erat dengan Tuhan. Bagaimana tanda orang yang bergaul erat dengan Tuhan? Di ayat yang pertama sampai yang ketiga, yaitu hidup di dalam penyembahan. Ya, penyembahan. Kalau dalam tabernakel, penyembahan itu adalah alat yang paling dekat dengan hadirat Tuhan. Ya. Nah, disinilah tempat di mana orang itu bergaul erat. Ya, orang bergaul, banyak orang bergaul. Tapi kalau hubungan erat, ini pertanyaan buat kita. Ya, kadang-kadang kita bergaul seminggu bisa bergaul, ya, sebulan bisa bergaul, 2 bulan bisa bergaul. Setelahnya bagaimana? Ya, tapi kalau bergaul erat itu tidak bisa dipisahkan. Ya, karena dalam hubungan dengan Tuhan, keeratan itu ada namanya tali yang tidak mudah diputuskan, itu tali kasih. Ya, kalau orang bisa bergaul erat, ya, contohnya saja kalau kita sebagai suami punya istri, ya, tali yang paling kuat itu adalah tali kasih. Betul tidak? Ya, kalau suami melihat istrinya berbuat salah, kalau tanpa kasih, dia pasti akan renggang. Wah, ya. Jadi keratan inilah yang harus kita bangun kepada Tuhan. Nah, jadi yang pertama, hidup di dalam penyembahan. Kita akan lihat. Ya, jadi dikatakan di ayat yang pertama, dari Daud, kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwamu. Nah, kita lihat di sini di dalam mezbah dupa, di sini ada namanya ukupan. Ya, kalau ukupan itu berbeda dengan yang diberitahu, berbeda dengan korban di sini, bakaran, sembelihan. Kalau di sini berbau binatang, ya, tapi kalau di sini berbau harum. Ya, berbau harum, berbau binatang. Ya, sama-sama menyenangkan hati Tuhan, tapi baunya beda. Ya, kita harus mengikat kepada doa penyembahan. Nah, jadi doa yang disampaikan oleh Daud sampai terangkat jiwanya. Dan kita gambarkan jiwa itu sebagai asap. Ya, saya sering katakan, jadi kalau orang menyembah Tuhan, jiwanya itu terangkat seperti asap penyembahan, asap dupa yang berbau harum kepada Tuhan. Nah, itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Saya tidak akan perpanjang lebih dalam, ya, tapi kita akan lihat dari ayat-ayat ini. Jadi dalam doa yang disampaikan Daud kepada Tuhan, itu sampai jiwanya terangkat. Jadi berbicara penyembahan bukan hanya kita persembahkan ucapan bibir kita, bukan kita hanya persembahkan ya tenaga kita, tetapi yang kita sampaikan atau persembahan kepada Tuhan sampai jiwa kita. Kalau jiwa itu sudah menyangkut roh dan tubuh kita, seluruh hidup kita. Makanya ada nyanyian, ya, yang apa sih? Yang kalau buat baptisan, ya, kami serahkan jiwa. Ku datang Tuhan, datang padamu. Lagi yang ya, tubuh, nyawaku, roh dan jiwaku, ku serahkan pada Yesus. Sambut hambamu. Ya, itu nyanyian. Ya, nyanyian yang mengingatkan kita bahwa yang kita persembahkan nanti sampai tubuh, jiwa, roh kita itu sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, jadi doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, mengangkat
jiwa kita kepada Tuhan. Jadi kalau penyembahan yang disertai dengan pengangkatan jiwa kita, berarti kita tidak dipengaruhi penyembahan kita oleh daging, ya, dengan segala godaannya, dengan segala keinginannya, ya, dengan sekitar yang bisa mempengaruhi, ya, dengan segala masalah yang mempengaruhi penyembahan. Tidak bisa, karena penyembahan itu fokusnya kepada Tuhan, bukan kepada perkara-perkara di dunia. Nah, inilah yang memuncak kepada Tuhan, penyembahan. Nah, kita lihat, jadi kalau kita mau menyembah kepada Tuhan, dikatakan di ayat 1 sampai 3, dari Daud, kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku, Allahku, kepadamu aku percaya. Nah, jadi kalau orang menyembah kepada Tuhan, kita harus pertama dikatakan di sini menyerahkan diri sepenuh kepada Tuhan, penyerahan diri sepenuh kepada Tuhan. Dikatakan di sini, Allahku, kepadamu aku percaya. Ya, jadi mempercayakan diri kepada Tuhan, memberikan hidup kita supaya Tuhan yang mengatur. Jadi kalau di dalam kendaraan, ya Tuhanlah yang mengemudi. Nah, kita sebagai kendaraan, Tuhanlah yang mengemudi. Kalau kapal nikah, nah Tuhanlah sebagai pengemudinya. Jangan suami, jangan istri, tapi Tuhanlah jurumudi kita. Ya, memberikan sepenuhnya kepada Tuhan dan mempercayakan sepenuhnya kepada Tuhan, memberikan hidup kita supaya Tuhan yang mengatur dan lain sebagainya. Sama seperti Daud, saya sering menerangkan ketika Daud akhirnya diizinkan Tuhan supaya Daud itu keluar dari kerajaan. Ya, Daud pernah keluar dari kerajaan karena Absalom, ya, mau menjadi raja. Apa yang dikatakan Daud? Ya, kiranya kalau itu baik menurut pemandangannya Tuhan, ya aku rela. Ya, yang paling penting buat Daud, cukup kemurahan Tuhan yang terjadi atas dirinya. Jadi Daud menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Ya. Nah, kita lihat orang yang menyerahkan diri sepenuh kepada Tuhan, dikatakan di sini, janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Nah, jadi ketika orang mau menyerahkan diri kepada Tuhan, ada satu hal yang akan dia dapatkan, ya, yaitu kemenangan. Ya, kemenangan. Orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan itu akan mendapatkan sebuah kemenangan, suatu kemenangan atau kemenangan yang gilang gemilang. Daud, ya, sering berkata, sering mendapatkan kemenangan. Sampai Daud berkata, kemenangan yang gilang gemilang Tuhan telah berikan kepada Daud. Karena Daud itu selalu menyerahkan hidupnya sepenuh kepada Tuhan. Boleh dibaca dulu dalam 1 Petrus 2 ayat 6 sampai 7. 1 Petrus 2 ayat yang ke-6 sampai ayat 7. Ya. Sebab ada tertulis dalam kitab suci. Sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih. Ya. Sebuah batu penjuru yang mahal. Ya. Dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Ya, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Ya, kalau ada pondasi yang kuat, yang mahal, ya. Kalau bangunan itu dibuat dari pondasi yang kuat, mahal, ya, itu tidak akan dipermalukan. Ya, banyak sekarang contoh paling sederhana, ketika ada satu bangunan, ya, di situ ada tsunami, ada gempa bumi, ya. Ketika diuji suatu bangunan, kalau bangunan itu hancur, ya, bangunan itu mendapat malu. Tetapi kalau bangunan itu rapi tersusun, tegak, kokoh, nah bangunan itu akan
dimuliakan. Nah, jadi kalau batu penjuru ada dalam diri kita, di sini batu penjuru ini bukan hanya mahal saja, tetapi batu penjuru ini kuat. Ya, kalau diuji, mau dihancurkan oleh manusia, kalau ada gempa bumi, dia akan tetap kokoh, kuat. Nah, jadi orang yang percaya kepada batu penjuru, percaya kepada Tuhan, tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ya, ia mahal. ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, Ya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. ya, jadi kita perhatikan, karena itu bagi kamu yang percaya ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Nah, jadi kalau orang percaya kepada Tuhan, batu yang mahal ini bisa menjadi batu penjuru. Tetapi kepada orang yang tidak percaya, batu ini bukan sebagai batu penjuru, tetapi sebagai batu sandungan. Nah, jadi bagi orang yang percaya kepada Tuhan, batu atau pribadi Tuhan adalah satu pondasi yang kuat bagi kita. Tetapi kalau bagi orang yang tidak percaya, ini menjadi batu sandungan yang membuat dia jatuh. Ya, banyak orang ya sekarang kalau mendengar kata tentang Yesus, wah, mereka langsung menghina, memaki. Siapa itu Tuhan? Yesus. Ya, itu anak tukang kayu. Ya, itu hanya manusia. Itu orang saja. Tapi kalau kita yang percaya, itu sebagai pondasi yang kuat. Dan orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan tidak akan dipermalukan. Ya, artinya dimuliakan atau mendapat kemenangan daripada Tuhan. Ya, kita ulangi pada hari Selasa. Jadi kita akan lihat kegunaan dari kemuliaan Tuhan. Apa kemuliaan dari Tuhan? Ya, jadi kemuliaan dari sebuah pohon adalah kalau pohon itu menghasilkan buah. Kemuliaan dari suatu bangunan, kalau bangunan itu kokoh berdiri, kalau diuji. Ya, kemuliaan bagi kita anak-anak Tuhan adalah kalau kita juga menghasilkan buah seperti pohon. Jangan seperti pohon apa yang dikutuk oleh Tuhan? Pohon ara. Ya. Kenapa dikutuk oleh Tuhan? Karena tidak berbuah. Nah, kita juga harus menghasilkan buah. Roma 12 ayat 1 sampai yang kedua. Roma 12 ayat 1 sampai yang kedua. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, Ya, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. ya, ini penyembahan. Ya, mempersembahkan tubuh yang kudus, yang hidup, yang berkenan kepada Tuhan. Terus saya ulangi. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, Ya. yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang ya, sejati. jadi mempersembahkan kepada Tuhan bukan asal mempersembahkan. Ya, jadi tubuh ini bukan tubuh yang mati, tetapi tubuh yang hidup. Ya, tubuh pun juga harus tubuh yang kudus. Karena sekarang orang bilang, saya mempersembahkan hidupku kepada Tuhan. Ya, padahal hidupnya tidak kudus. Ya, bagaimana bisa mempersembahkan kepada Tuhan? Jadi mempersembahkan kepada Tuhan tidak boleh asal. Ya, kalau dalam perjanjian lama yang dipersembahkan itu tidak boleh cacat. Ya, timpang tidak boleh, yang sakit tidak boleh. Itu domba. Apalagi manusia, ya, bukan berarti yang secara jasmani,
Ya, maaf saja kalau misalnya saya punya kacamata nih, udah termasuk mata yang cacat. Ya, mata yang cacat. Kalau orang punya kaki misalnya pincang, itu sudah secara jasmani tidak bisa. Ya. Yang muda, ya, yang hidup, ya, bukan yang besok mati. Tapi yang hidup, maaf saja, kalau untuk mempersembahkan hidup kepada Tuhan, yang tua-tua tidak boleh. Ya, kalau secara jasmani, ya, di sini yang rambutnya putih, mohon maaf. Yang dipersembahkan hanya yang muda, yang kulitnya keriput, maaf. Ya, tidak layak. Kalau misalnya sesuai dengan hukum Taurat, kalau dipersembahkan, ya, yang muda yang bisa. Tapi bukan itu yang termasuk, ya, yang dimasukkan dalam Alkitab. Jadi di sini tubuh yang hidup tidak mati. Tubuh yang hidup adalah hidup di dalam firman Tuhan. Ya, yang kudus oleh Roh. Maaf, kebalik ya. Jadi hidup itu oleh Roh, kudus oleh firman Tuhan. Ya, jadi kita mempersembahkan hidup itu harus kudus. Makanya dipersiapkan oleh Tuhan untuk kita itu dibaharui supaya menjadi seperti Tuhan Yesus. Dan juga di sini yang berkenan kepada Tuhan itu adalah ibadahmu yang sejati. Teruskan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya, cukup dulu sampai situ. Nah, inilah yang dimaksud orang-orang yang sudah menghasilkan buah kepada Tuhan, yaitu kita bisa mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Dan orang yang bisa hidup kudus berkenan kepada Allah, dikatakan di sini, dia paling minimal bisa membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, jadi ketika kita menyerahkan diri sepenuh kepada Tuhan, biar Tuhan yang mengubah kehidupan kita, melakukan yang terbaik bagi kita, supaya kita menjadi orang-orang yang mulia. Dan kemuliaan Tuhan yang ada dalam diri kita bisa membuat kita bisa membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita akan lihat contohnya Musa. Ya, Musa. Keluaran 34 ayat 28 sampai yang ke-30. Ini contohnya Musa. Musa ketika mendapat suatu masalah yang besar, orang Israel menyembah berhala. Semuanya tanpa kecuali, orang Lewi pun. Ya, tapi orang Lewi cepat kembali kepada Tuhan. Ya, dan ketika Musa melihat orang Israel, bahkan kakaknya atau abangnya Harun, itulah yang membuat lembu emas. Harun sampai membuat lembu emas. Israel menyembah kepada lembu emas. Dan Musa mendapat satu masalah yang besar. Ketika Musa mendapat satu masalah yang besar, kita lihat apa yang dilakukan oleh Musa dan Tuhan. Keluaran 34 ayat 28 sampai yang ke-30. Dan Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan. Ya. 40 hari 40 malam Ya. lamanya. Tidak makan roti dan tidak minum air. Dan ia menuliskan pada loh itu segala perkataan perjanjian, yakni ke-10 firman. Ya. Ketika Musa turun dari Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa. Ya. Ketika ia turun dari gunung itu, Ya. tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena Ya. ia. Jadi Musa dari kulit mukanya menjadi mulia. Ya, teruskan. Tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Ya. Ketika Harun dan segala orang Israel melihat Musa, tampak kulit mukanya bercahaya, maka takutlah mereka mendekati dia. Ya, baru dari kulit muka saja
bisa mengatasi masalah. Ya, ketika orang Israel melihat Harun melihat Musa, kulit mukanya berbeda, bercahaya, semua orang takut. Ya, semua orang takut dan mereka akhirnya mereka ketika mendekati Musa ada rasa takut, gentar. Dan akhirnya Harun dan semua orang Israel kembali kepada Tuhan. Nah, kita akan lihat. Jadi ketika kulit Musa bercahaya, semua masalah di bangsa Israel bisa diatasi. Ya, tidak sedikit ya, kita juga sebagai anak-anak Tuhan, kita mungkin punya anak. Ya, kita mungkin punya suami, punya istri. Ya. Kalau anak kita melihat ibu atau bapak ya ibadah, apa yang mereka inginkan sebenarnya kalau pulang ibadah? Ya, mungkin ketika anak lihat orang tuanya ibadah, dia ingin lihat apakah orang tuanya ini sudah berubah atau belum. Ya, kadang-kadang ketika anak lihat bapaknya baru pulang nih, apa yang akan terjadi ketika bapaknya pulang? Kalau masih hidup lama, banyak orang makanya kecewa. Ya. Tapi kalau ketika orang beribadah, pulang kembali, hidupnya diubahkan, ya, ini seperti gambaran dari Musa. Ya, jadi tidak sedikit orang kalau melihat kita ibadah, mereka menginginkan ada perubahan dari dalam hidup kita yang bisa dibawa dalam ibadah. Ya, jangan istilahnya kita datang seperti itu, pulang seperti itu. Ya, kalau kita datang seperti ini, pulang harus seperti yang lain. Seperti Tuhan Yesus. Ada amin? Ya, jadi banyak orang ingin melihat apakah ada perubahan hidup dalam diri kita sebagai orang tua, atau kita sebagai anak, atau kita sebagai mantu. Ya, jangan dibilang orang itu ibadah tapi tidak pernah berubah. Itu ibadah malah makin rusak hidupnya. Ya, makanya satu kumpulan itu harus baik. Ya, kumpulan harus baik. Sering saya katakan dulu misalnya datang tidak pernah bergosip. Wah, tapi kalau datang ibadah jadi banyak bahan gosipan. Bukannya makin suci, maka malah semakin najis, semakin kotor mulutnya. Nah, jadi yang dilihat oleh manusia, yang dilihat oleh orang Israel muka. Ya. Di muka itu ada apa? Ada mulut. Bukan datang ibadah mulut kuning, pulang mulut giginya putih langsung. Bersinar giginya, bukan itu. Tapi ada perbedaan. Ya, dari mulut sudah berbeda. Di muka ada apa? Kulit, mata, telinga, hidung. Inilah pintu masuk dari dosa. Ya, kalau muka belum disucikan, yang lain tidak suci. Tapi kalau muka ini bisa disucikan, semua bisa suci. Ya, kita lihat ada beberapa hal yang kita harus pelajari. Mengapa kulit muka Musa bisa bercahaya? Ya, atau mengapa kita beribadah atau menyembah Tuhan bisa membawa keubahan dalam kehidupan kita? Kita lihat ada 3 poin di sini. Mengapa kulit Musa bisa bercahaya? Yang pertama, ya, kita kembali ke ayat yang ke-28. Dan Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan. Boleh di ayat yang ke-27 dulu. Berfirmanlah Tuhan. Musa. Ya. Tuliskanlah segala firman ini. Ya, tuliskanlah segala firman ini. Sebab berdasarkan firman ini, ya, telah kuadakan perjanjian dengan engkau dan dengan Israel. Ya, ada perjanjian ketika firman itu diberikan, ada perjanjian ya antara engkau dan Israel. Teruskan. Dan Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya. Ya. Tidak makan roti dan tidak minum air. Ya.
Dan ia menuliskan pada lauh itu segala perkataan perjanjian, yakni ke-10 firman. Ya, jadi yang pertama, bagaimana penyembahan bisa mengubah kehidupan kita, bagaimana kehidupan kita bisa diubah lewat penyembahan, yaitu di sini dikatakan Musa bersama dengan Tuhan selama 40 hari 40 malam. Ya, angka 40 dalam tabernakel adalah angka penamatan daging, ya, perobekan daging. Jadi penyembahan itu memuncak kalau tirai terobek, ya, tirai terobek. Bait suci Allah yang ada di dalamnya terlihat, atau ruangan maha suci terlihat. Nah, begitu juga Musa, dia mengalami perobekan dari semua keinginan daging. Karena yang paling pokok dari kebutuhan daging adalah makan dan minum. Bayangkan, saya membayangkan ya bagaimana Musa ini ketika bersama dengan Tuhan, makan dan minum itu tidak dirasakan lagi oleh Musa. Karena betapa bahagianya Musa ketika dia bersama dengan Tuhan. Ya, ketika Musa bersama dengan Tuhan bukan dirasa takut, tapi dikatakan Musa itu seperti, Tuhan itu seperti sahabat bagi Musa. Ya, kalau dalam bahasa aslinya disebut oracle, ya, itu adalah orang bisa ngomong langsung dengan Tuhan, seperti sahabat. Kalau sekarang berbeda ya, saudara jangan langsung percaya bisa ngomong langsung dengan Tuhan. Ya, sekarang itu ada dari firman Tuhan. Dulu belum ada firman, makanya Tuhan berbicara langsung dengan Musa. Ya, seperti seorang sahabat. Ya, cukup dulu sampai situ. Nah, jadi ketika Musa bersama dengan Tuhan, tidak lagi dipedulikan bagi Musa itu perkara-perkara jasmani. Ya, dirobek semua keinginan daging. Ya, begitu juga kita. Kalau kita mau bersama dengan Tuhan, kalau kita merasakan indahnya bersama dengan Tuhan, semua kebutuhan secara jasmani itu kita tidak perlu ambil pusing. Ada amin? Ya, Tuhan mungkin bawa kepada kita, mungkin sekarang dalam kekurangan, jangan ambil pusing. Mungkin sekarang sedang kelaparan, kalau bersama dengan Tuhan tidak perlu pusing, tidak perlu takut seperti Musa. Tidak ada yang bisa dimakan pada saat itu, tapi karena dia rasakan keindahan bersama dengan Tuhan selama 40 hari 40 malam. Ya, bahkan Paulus pernah berkata, alangkah indahnya tempat ini. Ya, kalau bisa saya mati hari ini. Kalau Musa mungkin berkata, saya kalau bisa mati hari ini bersama dengan Tuhan. Ya, begitu juga orang yang bergaul erat dengan Tuhan, tidak peduli dengan apa yang dimakan, apa yang diminum, apapun yang menjadi kebutuhannya, selalu pasti akan dicukupi oleh Tuhan. Tidak perlu takut kelaparan dan apapun. Ya, jadi nyawa pun tidak dipedulikan oleh Musa. Ya, itulah orang-orang yang bergaul erat dengan Tuhan. Ada perubahan dalam hidupnya. Yang kedua, sekarang kita lihat di dalam penyembahan, ya, di dalam ibadah kita. Boleh dibaca. Dan ia, ayat yang ke-28, ya, setelah tidak makan roti dan tidak minum air, dan ia menuliskan, Keluaran 34 ayat 28. Dan Musa, Ya, boleh diulangi. dan Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya, tidak makan roti dan tidak minum air. Dan ia menuliskan pada lauh itu segala perkataan perjanjian, yakni ke-10 firman. Ya, cukup sampai di situ. Yang kedua, saudara. Jadi dalam penyembahan, firman yang didengar, dalam ibadah juga firman yang didengar harus sampai terukir di dalam loh batu, atau sekarang loh hati kita. Ya,
Cukup dulu sampai situ. Ya, karena ketika firman Tuhan kita dengar, firman Tuhan itu seperti pahat yang keras, yang tajam bagi kita. Kalau hanya dilukis bisa hilang, ya, apalagi kalau di batu. Tapi kalau ditukik oleh benda tajam, dia akan berbekas. Ya, kalau kita lihat prasasti ya, semua itu dibuat banyaknya itu dari batu dan diukir, ditulis, sehingga tidak mudah hilang. Nah, dalam 2 Korintus 3 ayat yang pertama, 2 Korintus 3 ayat yang pertama, adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? ya, boleh yang kedua langsung. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami, Ya, dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. ya, Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus, ya, teruskan. yang ditulis oleh pelayanan kami. Ya, Ditulis bukan dengan tinta, ya, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, ya, bukan pada loh-loh batu, bukan pada loh-loh batu. melainkan pada loh-loh Ya. daging, Teruskan. yaitu di dalam hati manusia. Ya, cukup dulu sampai situ. Nah, jadi kalau kehidupan itu ingin mulia, hatinya itu harus mau, ya, harus rela ditukik oleh roh, ya, firman Tuhan yang kita dengar. Dan di sini dikatakan firman Tuhan yang ada dalam Alkitab ini tidak mungkin kita bawa ke jalan. Kita tidak mungkin bawa ke tempat kerja kita. Misalnya bawa firman Tuhan nih. Ya, awas loh kalau berani. Ini firman Tuhan nih. Di warung firman Tuhan. Tahu nih firman Tuhan ada dalam hati saya. Tidak perlu seperti itu. Dan jadi orang Kristen itu bisa dibaca oleh banyak orang. Ya. Jadi orang Kristen itu bukan harus bawa Alkitab segede apa nih? Ini gede banget kita Alkitab ini. Ya, tidak perlu dibawa. Tapi yang kita bawa adalah perkataan kita, langkah kita, perilaku kita, media sosial kita. Ya. WA kita. Wah, kalau dilihat oleh teman, wah ini WA-nya statusnya mulai nyombongin diri. Wah, dibaca oleh orang. Kok orang Kristen begini? Nah, jadi firman Tuhan itu bisa dilihat oleh semua orang dari diri kita. Apakah kita itu memiliki firman Tuhan atau tidak? Karena itu kita adalah Alkitab yang berjalan. Ya, pertanyaannya, Alkitab itu tertutup atau enggak? Kalau tertutup berarti celakalah kita. Tapi Alkitab kalau terbuka bisa dibaca oleh banyak orang. Makanya banyak orang baru saja melihat wajah kita sudah seperti Alkitab yang terbuka. Ya. Baru saja kita ngomong, wah ini Alkitab yang terbuka, bukan Alkitab yang tertutup. Tertutup itu dimetrai, tidak bisa dilihat bagian dalamnya. Ya, jadi ketika orang di mana saja dilihat, oh ini Alkitab yang terbuka, Alkitab yang terbuka, yang bisa dibaca oleh semua orang. Ada amin? Nah, saya juga menjadi PR buat saya. Kita juga jadi PR. Ya, apa kita Alkitab yang terbuka atau Alkitab yang tertutup? Karena semua orang tahu Alkitab ini adalah kitab suci orang Kristen. Ya, jadi kita surat yang terbuka yang bisa dibaca oleh banyak orang. Nah, yang ketiga, tadi yang pertama, bagaimana kita bisa menjadi mulia seperti Musa? Karena penyembahan, karena ibadah kita, kalau kita merobek keinginan daging, mau taat kepada Tuhan. Yang kedua, kalau hati kita mau ditulis oleh firman Tuhan.
Yang ketiga, kalau dua loh batu yang boleh dibaca kembali Keluaran 29. Ya. Keluaran 29 ayat yang Keluaran 34 ayat 29. Keluaran 34 ayat 29. Ketika Musa turun dari Gunung Sinai. Ya, ketika Musa turun dari Gunung Sinai. Nah, sekarang kita ketika misalnya, ya, Saudara Rose pulang dari ibadah. Ketika Om Andreas pulang ibadah. Ya, ketika turun dari lantai 2 GBS Firdaus, dilihat apakah ada dua loh batu atau tidak. Karena dua loh batu ini bisa dibaca oleh semua orang Israel. Boleh diulangi? Ketika Musa turun dari Gunung Sinai. Ya, ini orang yang hidupnya bersama dengan Tuhan. Dia bawa dua loh batu. Terus kan? Kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa ketika ia turun dari gunung itu. Ya, ditembongkan istilahnya. Diperlihatkan, inilah dua loh batu yang sudah saya tukik. Ya, dibawa kepada orang Israel. Terus kan? Tidaklah ia ketahui bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena itu ia telah berbicara dengan Tuhan. Ya, cukup sampai situ. Ya, jadi ketika kita datang ibadah, sudah ditulis firman Tuhan, orang ingin lihat ketika kita turun gunung. Turun gunung, ketika kita sudah bersama dengan Tuhan, apa yang dihasilkan? Kalau kita menghasilkan, kalau kita sudah ditulis tadi ya, ditukik dua loh batu dalam hati kita, dalam loh hati kita bawa kepada anak kita, tetangga kita. Ya, tetangga bisa lihat, ini yang sering ibadah nih. Wah, orang yang sering ibadah mulutnya seperti apa? Mukanya sudah percaya atau masih gelap? Giginya udah mulai putih atau belum? Udah berubah atau tidak? Ya, ini dulu kalau misalnya sebelum datang ibadah, matanya itu sering lihat ke kanan kiri, iri hati, ya, suka ngomongin orang. Pulang ibadah tetap tidak bawa dua loh batu, yang ada bawa batu untuk lempar orang. Tapi kalau dua loh batu ini bisa dibaca, ya, bisa dibaca oleh tetangga kita. Oh, ini pulang ibadah beda ya. Ya, betul nggak ya? Ya, depan lihat, oh ini sering ibadah beda siapa? Mukanya percaya. Lu yang amat cemberut sana, mulai senyum, ramah. Ya, ada amin. Baru saja senyum sudah semua masalah sudah diatasi dengan tetangga, dengan anak, dengan saudara. Waduh, luar biasa. Di sini kulit muka semua sudah percaya, amin. Ya, jadi ketika Musa membawa dua loh batu, semua orang Israel bisa melihat dua loh batu yang ada di tangan Musa. Ya, mari kita harus menukik firman itu, ya, sampai ada dalam hati kita, sehingga firman itu tidak terhapus. Ya, kalau masih bisa terhapus berarti belum ditukik firman itu dalam hidup kita. Nah, kita lihat ada dua sikap yang harus kita perhatikan kembali ke dalam Mazmur. Nah, jadi ketika kita ditulis oleh firman Tuhan, Mazmur ke-25 tadi, ayat yang ketiga sekarang. Nah, ada dua sikap yang harus kita perhatikan. Mazmur 25 ayat 3. Ya. Ya, semua orang yang menantikan engkau tak akan mendapat malu. Ya, ini yang pertama sikapnya. Jadi yang pertama harus diperhatikan ketika kita menyerahkan diri kita untuk ditulis oleh firman, harus kita punya sikap menantikan Tuhan. Ya, seperti batu tadi. Ketika batu dipahat, ditukik, dia sabar. Dia sabar.
Dan memang batu, ya, dia tidak bisa, dia tidak punya kehendak diri sendiri. Ya, yang ada kehendak dari yang memahatnya. Tanah liat juga tidak punya kehendak atas dirinya sendiri, tapi bagaimana orang yang membentuknya. Nah, begitu juga kita. Kalau kita mau ditukik oleh firman Tuhan, kita harus punya sikap menantikan, berharap kepada Tuhan, sabar menunggu ketika Tuhan menukik kehidupan kita. Ya, menanti juga artinya menunggu sesuatu yang masih jauh. Ya, yang ada di depan mata masih jauh. Ya, dari depan mata belum bisa dilihat. Ya, masih dalam bayangan, itu menanti. Ya. Atau kita menantikan sekarang pertolongan Tuhan, menantikan kedatangannya, menantikan firman-Nya, sabar ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Ya. Kalau kita lihat dari pelajaran dua loh batu ini, ketika batu ini ditukik, dipahat, dia rela. Ya, dia rela untuk dibentuk oleh firman Tuhan. Dan jarang ketika batu ini dibentuk, biasanya berbeda tekanannya. Ya, pertama itu ditekan lebih keras. Ya, tapi kalau sudah mulai berbentuk, dia makin lembut tekanannya. Ya, makin lembut. Nah, begitu juga dalam Wahyu 3 ayat 19. Nah, ketika kita mau dibentuk oleh firman Tuhan, oleh Roh Kudus, kita harus punya sikap menantikan, yaitu di sini dikatakan dalam Wahyu 3 ayat 19. Barang siapa kukasihi, ia kutegur, dan kuhajar. Iya. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Ya, memang kadang-kadang ketika belum berbentuk, hajaran itu lebih keras. Tapi kalau sudah berbentuk, dia lebih lambat. Ya. Nah, jadi seberapa kuat mungkin pukulan dari Tuhan, dari firman Tuhan yang kita sedang rasakan pada hari ini. Dan kita ingat, yang membentuk di sini adalah Musa. Ya, Musa ini adalah gambaran dari gembala. Dan gembala pun ketika mau membentuk sidang jemaat dalam 2 Timotius 4 ayat yang kedua. Ya, saya tadi belajar bagaimana orang itu memahat sesuatu. Dia tekun. Makanya ini sebuah keterampilan. Ya, keterampilan memahat. Tidak semua orang bisa. Kalau semua orang bisa, semua bisa. Ya, memahat. Tapi tidak semua orang punya keahlian memahat. Karena diperlukan ketekunan, kesabaran. Boleh? Beritakanlah firman. Ya, beritakanlah firman. Siap sedialah. Baik atau tidak baik waktunya. Nah, perhatikan. Jadi ketika orang memberitakan firman Tuhan, kadang-kadang kita sebagai anak Tuhan, sebagai jemaat, dilihat, ini mah gembala, harusnya jangan ngomong seperti itu. Tidak baik ngomongin seperti itu, nanti saya tersinggung, orang lain tersinggung. Ya, kalau firman itu dikatakan di sini, siap sedialah. Baik atau tidak baik waktunya. Ya, kadang-kadang jemaat ini komplain kepada gembala. Ya, ketika ada masalah. Ketika masalahnya itu sudah menunjuk kepada dirinya, memang nyinggung saja. Padahal kita sebagai hamba Tuhan tidak mau korek-korek apa yang terjadi. Kita hanya membentuk saja. Ya, baik tidak baik waktunya, teruskan. Nyatakanlah apa yang salah, teruskan. Tegurlah dan nasihatilah. Nah, dengan segala kesabaran dan pengajaran. Nah, jadi hati-hati ketika kita mendengar firman Tuhan, kita juga harus siap sedia. Baik tidak baik waktunya, kita harus tetap dengar. Mungkin ketika kita sedang sakit hati kepada gembala, kepada siapapun di sekitar kita, ya, kepada orang, ketika disinggung, ya jangan sampai sakit hati. Nah, jadi
Sikap yang baik adalah menantikan. Tapi ingat ada sifat yang kedua. Kembali ke dalam Mazmur 23. Mazmur 23 ayat yang ketiga B. 25. Mazmur 25 ayat yang ketiga B. Mazmur Yang mendapat malu ialah yang mereka, mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat khianat kepada Tuhan dengan tidak ada alasannya. Iya. Nah, jadi hati-hati, ada yang bisa menantikan ketika ditukik, tetapi ada yang kedua sikapnya, yaitu berkhianat kepada Tuhan. Ya. Bahkan dalam 2 Timotius 3 ayat 4 dikatakan orang-orang pada zaman akhir sukanya berkhianat kepada Tuhan. Tidak berpikir panjang, tinggi hati, menganggap dirinya lebih utama dan juga lebih mencintai kesenangan duniawi daripada Allah. Nah, jadi dalam Mazmur dikatakan berbuat khianat tanpa alasan. Ya. Ayat ini menerangkan bahwa kita tidak akan pernah mendapat satu alasan pun kepada Tuhan. Ya. Kita tidak akan pernah menemukan kesalahan apapun yang diperbuat oleh Tuhan yang membuat kita berkhianat kepada Tuhan, yang membuat kita tidak setia kepada Tuhan. Coba pikirkan apa yang buruk pernah Tuhan lakukan kepada diri kita. Ya. Dikatakan di sini, orang yang berkhianat kepada Tuhan tidak akan mendapat hasil apapun. Ya, Tuhan tidak pernah bisa dipersalahkan. Ya, maka banyak orang kecewa sama Tuhan. Ya, banyak orang meninggalkan Tuhan. Dan sebenarnya banyak orang yang berkhianat itu karena dia tidak bersyukur dan banyak menuntut kepada Tuhan. Ya, sama seperti siapa? Iblis. Maaf ya, iblis ini sudah mendapat kedudukan tertinggi dari Tuhan. Saya juga hati-hati, kita juga hati-hati. Ketika kita banyak menuntut kepada Tuhan, ketika kita tidak pernah bersyukur seperti orang Israel. Ya, boleh baca yang terakhir. Iblis ini sudah diberi kedudukan yang tinggi oleh Tuhan, tetapi dia tidak bersyukur. Dan juga dia sudah mendapat tempat yang paling terbaik, menjadi pemimpin pujian. Ya, Yesaya 14 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi. Ya, terus. Hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Ya. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, Aku hendak naik ke langit. Ya, pertama, teruskan. Aku hendak mendirikan tahtaku. Ya, 2. Mengatasi bintang-bintang Allah. Terus. Dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Ya, terus. Aku hendak naik mengatasi. Kali. Ya, teruskan. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Ya, terus. Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan, ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Ya. Orang-orang yang melihat engkau akan memperhatikan dan mengamati engkau, katanya, Ya. Inikah dia yang telah membuat bumi gemetar dan yang telah membuat kerajaan-kerajaan bergoncang. Ya, jadi iblis atau sekarang disebut putra bintang timur, putra fajar. Ya, dia berkhianat kepada Tuhan. Padahal semua Tuhan sudah karuniakan kepada bintang timur ini.
Ya, jadi mengapa? Karena iblis berkata, aku hendak. Ya, artinya bagi kita, mereka atau kita kalau berbuat khianat kepada Tuhan, pikirkan mengapa kita bisa seperti itu. Banyakkan kita tidak bersyukur kepada Tuhan. Mungkin 1000 kebaikan yang Tuhan beri, ada satu proses saja yang membuat kita kecewa. Kita sudah berkhianat kepada Tuhan. Mungkin kita sudah diberi banyak berkat oleh Tuhan. Mungkin ada satu penyakit saja yang membuat kita kecewa. Ya, mungkin ada satu yang belum didapatkan oleh kita. Ya, mungkin dari banyak berkat Tuhan, mungkin ada 1-2 yang seperti membuat kita kepada Tuhan kecewa. Saya juga kemarin tadi baru belajar. Ya, ketika banyak hamba Tuhan sudah diberi jemaat. Ya, ketika dia lihat jemaat yang lain kecewa, kenapa Tuhan? Ya, saya sudah melayani banyak, sudah melayani lama, tetapi mengapa jemaat sedikit? Ya, banyak kecewa, tidak bersyukur, dan di sini dikatakan dia banyak menuntut kepada Tuhan. Nah, kita hati-hati. Kalau kita tidak mau bersyukur dan banyak menuntut kepada Tuhan, kita menjadi orang yang berkhianat kepada Tuhan. Oleh sebab itu, mari mereka yang bersyukur dan mereka yang tidak banyak menuntut kepada Tuhan, ialah yang nanti bisa dibentuk oleh firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Ya, baiklah kita menjadi loh batu yang bisa dilihat oleh banyak orang, yang bisa dibaca oleh banyak orang, surat terbuka yang bisa dilihat oleh banyak orang, sehingga banyak orang bisa diselamatkan oleh kehidupan kita. Haleluya, kita nyanyikan semakin mulia Dia mengubahku. Saya undang Bapak Gembala untuk ke depan. Semakin
kita mendengar firman Tuhan, kita beribadah adalah untuk mengalami perubahan. Kita diubahkan oleh kemuliaan Tuhan, oleh firman, oleh hadirat, supaya kita meninggalkan sifat-sifat manusia dan yang sering bersungguh-sungguh, sering kecil, sering berputus asa, sering marah, manusia lama, manusia baru itu bersyukur dalam segala hal. Syukur itu melakukan mujizat. 5 roti 2 ikan. Yesus kasih contoh bersyukur, membuat mujizat. Orang yang lapar dikenyangkan, pulang dengan puas. Apapun keadaan kita, mari kita mau belajar bersyukur kepada Tuhan. Kita berterima kasih karena Tuhan sanggup mengubah, sanggup menolong, sanggup memulihkan. Haleluya, 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 haleluya. Mari kita menyembah Tuhan saudara. Kami menyembah, kami bersyukur kepada Tuhan. Ajar kami bersyukur di semua keadaan kami. Syukur kepada-Mu Tuhan, karena Engkau Allah yang sangat baik, Allah yang mengampuni dosa-dosa kami, Allah yang sanggup menolong, mengubah kehidupan kami. Sesulit apapun tantangan persoalan yang kami hadapi, ketika kami beribadah dan bersyukur, percaya padamu, pasti ada mujizat bagi kami, pasti ada pertolongan bagi kami. Engkau Allah yang sanggup melakukan jauh lebih dari yang kami pikirkan dan doakan. Allah sanggup melakukannya bagi kami. Asal kami percaya dan bersyukur, kami akan melihat segala pergumulan yang tidak bisa kami selesaikan. Engkau akan menyelesaikan bagi kami. Bahkan di atas kayu salib Engkau menyerukan, sudah selesai, sudah selesai, semua selesai oleh korban-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya, kami mengalami mujizat pertolongan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari kita angkat puji-pujian, kita jalankan sekali persembahan, kita nyanyikan bahagia orang yang bertobat. Ya.
melebihi pelanggaran kita. Melebihi pelanggaran kita, itu sebabnya Tuhan selalu siap menolong, menyertai, dan memberikan kepada kita kekuatan, kemenangan dalam tiap pergumulan. Ya, kita doakan mereka yang masih kurang sehat, ya, sesedia, Okromando yang perempuan, kemudian Bapak Lisna, si Hombing, dan Nata. Kita pakai begini. Hari Selasa doa, hari Rabu pendalaman kitab, Sabtu remaja muda, minggu depan kita ibadah umum kembali. Ya, kami berdoa buat anak-anakmu yang masih kurang sehat. Mohon belas kasih kemurahan-Mu, Engkau yang menyuruh kami supaya kami saling mendoakan, dan kami tahu Allah mendengar doa kami dan sanggup menyembuhkan mereka yang sakit. Kami berdoa buat sesedia bilur-bilur-Mu yang ajaib, menyembuhkan dia. Okromando yang perempuan juga bilur-bilur-Mu yang ajaib, menyembuhkan dia. Bapak Lisna, si Hobi juga bilur-bilur Tuhan yang ajaib, menyembuhkan. Nathan juga bilur-bilur Tuhan yang ajaib, menyembuhkan engkau. Dan yang mengikuti secara online, baik langsung dan tunda, kami berdoa bilur-bilur Tuhan menyembuhkan engkau. Berkatilah anak-anak-Mu dalam aktivitas mereka minggu ini. Buatlah mereka berhasil, baik dalam sekolah pendidikan, dalam pekerjaan usaha mereka. Bersama Tuhan kami berhasil dan bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang besar, yang gagah perkasa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintahan yang ada sekarang. Tuhan berkati Pak Presiden Joko Widodo, Pak Ma'ruf Amin, seluruh gubernur di Indonesia, seluruh kepala daerah tingkat, 2 bupati, wali kota, muspika kecamatan, kepala desa dan lurah. Berkati Pak RW, Pak RT kami, seluruh Indonesia. Berkati negara-negara sedang konflik, mengangkat senjata, saling menghancurkan, saling membunuh dan melukai. Kami doakan, sadarkan para raja, panglima, perdana menteri, para prajurit, bahwa peperangan hanya membawa penderitaan. Damai itu indah. Terima kasih. Biarlah kami juga menjadi duta-duta perdamaian di mana kami bekerja berada, sehingga kami menjadi garam dan terang dunia. Dan sekarang pulanglah
dengan berkat dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat